terlihat dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian di program Tadarus Riset dan Publikasi. Ini adalah seri yang ketiga terkait dengan metodologi penelitian. Saya akan menggunakan data kualitatif ya, walaupun tadi sebutkan ya mau kuantitatif, kualitatif ataupun mix method itu tergantung kepada objeknya ya. Kita memilih sesuai dengan objeknya, mau kualitatif silahkan, kuantitatif silahkan, kemudian juga mix method juga dipersilakan, termasuk nanti saya menyebutnya dengan Islamic Research Approach. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Ini sudah sering sekali kita bahas, yang merupakan tujuan utama dari penelitian, yaitu mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Kemudian juga riwayat dari Nabi SAW terkait dengan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, yang menggunakan riset metodologi yaitu etnografi untuk mencari sebuah kebenaran sabda Nabi, ata alaikum atau sayati alaikum ahlul jannah. Ya, saat alaikum rajulun min ahlul jannah, akan datang kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Maka ciri-ciri penduduk surga itu seperti apa? Awalnya secara observasi tidak ditemukan, ya, kemudian baru secara wawancara dan mendalam baru ditemukan ternyata salah satu dari ciri ahlul jannah itu adalah orang-orang yang ketika dia mau tidur itu tidak ada dalam dirinya, dalam hatinya itu rasa iri, dengki kepada orang lain, ya. Kemudian kita pahami bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu pengembangannya adalah sebuah keniscayaan, adanya research and development itu adalah sebuah keniscayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tentu saja itu harus dikembangkan dengan riset metodologi dengan menggunakan multi approach, ya, baik menggunakan kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method, termasuk juga Islamic Research Approach, ya. Nanti ini adalah sebuah ide gagasan Pak Hasbi untuk mengembangkan Islamic ini, dia bisa sebagai paradigma, sebagai sebuah paradigm, ya, tapi bisa juga sebagai sebuah approach, pendekatan. Bahkan tadi bisa menjadi sebuah desain riset atau riset desain, ya. Nah, ini tugas kita bersama nih, oke. Nah, ini ketika bicara tentang paradigma, tadi saya sebutkan tentang baik itu positivisme ataupun post-positivisme sampai postmodernisme, itu tidak pernah menempatkan agama dalam ranah risetnya, dalam ranah paradigmanya. Kalaupun ada, biasanya itu yang berkembang misalnya fenomenologi, itu sekarang berkembang namanya tauhidik fenomenologi, yaitu fenomenologi berbasis tauhid. Nah, sayangnya juga ini yang menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita semuanya, agama itu dia hanya menjadi objek penelitian, ya, baik itu objek penelitian dan objek pun dia hanya dari sisi religiusitas atau keberagamaannya, ya, atau mungkin hanya kalau tadi hukum kepada sebatas hanya kepada etika, ya, etika bisnis, etika ekonomi dan lain sebagainya. Jadi hanya etik saja, padahal dalam Islam yang paling penting bukan hanya etik, ya, bukan hanya etika, tetapi akidah tentu saja dan juga manhaj, gitu ya. Nah, ini beberapa paradigma dalam penelitian. Ini sebenarnya ide besarnya, nanti nyambung Pak Hasbi bisa terus kembangkan ini tentang Islamic paradigm, ya. Ketika bicara tentang positivisme dengan post-positivisme, mestinya di sana ada Islamic science yang dihasilkan dari Islamic Research Approach. Nah, menurut saya ini ide gagasan yang harus terus dikembangkan oleh para sarjana Muslim, terutama yang konsen di syariah. Nah, ini bicara tentang different between method and methodology, saya yakin sudah paham semuanya. Ini juga riset metodologi, saya yakin juga sudah paham. Kemudian juga beberapa definisi dari penelitian menurut para pakar, ya. Demikian juga different between quantitative, qualitative, and mixed method, atau kadang di UNJ itu menyebutnya dengan kuantitatif, ya. Kemudian ini kualitatif, ya, berarti kualitatif itu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Kenapa kualitatif menurut Jam'an? Karena fokus kepada quality ataupun kualitas, ya, dari sebuah sifat suatu barang atau jasa, sehingga lebih kepada hal-hal yang sifatnya memang digunakan untuk kualitatif. Nah, kenapa harus menggunakan kualitatif? Biasanya terkait dengan objek penelitiannya, ya, kemudian juga fokus pada kualitas,
dan juga paradigma yang digunakan itu adalah post positivisme. Nah, nanti yang mungkin belum yang agak lupa sedikit, tersilap sedikit tentang post positivisme bisa lihat di video sebelumnya. Termasuk juga mungkin ada beberapa yang tidak menguasai statistik gitu ya. Dan yang paling penting tentu saja adalah mencari makna objektif dan bersifat subjektif. Ini menurut saya yang paling penting dalam riset dengan data kualitatif. Paradigmanya ini menggunakan paradigma post positivisme ya, yang biasanya sifatnya itu adalah naturalistic paradigm ya, atau paradigma alamiah. Jadi kalau positivisme itu adalah metode ilmiah, sementara post positivisme itu adalah metode alamiah. Ya, baik ilmiah ataupun alamiah juga tidak menempatkan sesuatu yang agama dalam analisisnya, termasuk tidak menjadikan tool sebagai sebuah analisis. Ini paradigma. Ketika bicara tentang paradigma kualitatif, kita sudah belajar tentang what is the paradigm gitu ya. Jadi paradigma ini dalam bahasa Arami itu adalah way of life atau manhajul hayat atau world view biasanya ya, cara pandang seseorang ya. Ini paradigma penelitian tadi, positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme sampai analisis kritis. Ini juga kita perlu pelajari. Ini beberapa tokoh terkait dengan post positivisme ya. Thomas Kuhn tentu saja dari madhab Frankfurt ya, kemudian Karl Popper juga, yang argumentasi mereka itu adalah bahwa ilmu alam dan ilmu manusia itu berbeda. Kenapa? Karena tindakan manusia yang tidak bisa diprediksi, sehingga ontologinya lebih melihat kepada critical realism, dan juga nanti analisisnya menggunakan triangulasi dari Mills and Huberman. Itu yang standar ya, yang standar sekali. Nah, ketika bicara tentang post positivisme dan juga kualitatif, kita harus pahami bahwa fakta itu tidak bebas nilai ya. Dia juga bermuatan teori. Ya, kemudian juga valibilitas teori, fakta itu juga tidak bebas, interaksi antara subjek dan objek penelitian, post positivisme sendiri sebagai sebuah paradigma melihat realitas yang sifatnya itu jamak ya, bukan individual, dan juga tindakan-tindakan action dari manusia yang perlu adanya riset. Nah, posisinya tentu saja post positivisme lebih melihat kepada verifikasi terhadap sebuah temuan, kelanjutannya nanti adalah adanya pandangan post positivisme itu sendiri ya. Ini Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, teman-teman semuanya, kalau bicara tentang jenis penelitian kualitatif, ternyata cukup banyak sekali. Bahkan kemarin ketika saya ikut sebuah workshop ya dengan seorang profesor, zaman sekarang udah nggak bicara lagi tentang misalnya fenomenologi, kita sudah sampai kepada post fenomenologi, sudah sampai pada post kualitatif ya, postmodernisme ya. Jadi ini sudah sampai ke level ke posmo gitu ya, postmodernisme. Nah, termasuk juga ini kita juga bisa diskusi ini, misalnya kemarin ada salah satu tokoh nasional kita yang diangkat sebagai guru besar, kemudian menggunakan semacam kehidupan pribadinya sebagai sebuah riset atau hasil penelitian. Nah, itu nanti disebut dengan otonetnografi. Ya, karena kita sudah etnografi ini, yang first ini, yang etnografis ini sudah sekarang udah kepada level digital etnografi atau netnografi. Kalau dia sendiri, misalnya Pak Hasbi ini mau meneliti dirinya sendiri yang ada di YouTube misalnya. Jadi ke depan mungkin Pak Hasbi, ketika Pak Hasbi itu di YouTube-nya itu aktif gitu ya, nanti ada seorang peneliti yang meneliti Pak Hasbi ini dari tahun berapa sampai ke berapa, yang dibicarakan itu apa sih? Nah, itu nanti masuknya ke netnografi ya. Kalau sendiri itu namanya otonetnografi ya. Ini banyak sekali, biasanya kalau di kualitatif itu fokus kepada etnografi, kemudian etnometodologi, kemudian juga nanti ada grounded theory, kemudian narrative studies, kemudian phenomenological studies, case studies, nanti ada action research studies, dan collaborative studies, termasuk juga ada kajian pustaka. Nah, biasanya saya batasi kepada minimal 5 ini: fenomenologi, etnografi, case study, metode historis, dan juga grounded theory. Ini beberapa contoh untuk fenomenologi. Saya rasa ini kita akan bahas di ke depan, bicara tentang bagaimana fenomenologi, tahapan untuk metode fenomenologi, kemudian juga etnografi, bagaimana etnografi itu bekerja, tujuan dari penelitian etnografi sendiri. Nah,
Kadang orang salah ya ketika bicara tentang etnografi seolah-olah tuh masyarakat pedalaman, masyarakat adat gitu, bukan seperti itu. Bahkan ketika kita ingin melihat misalnya konsumen, saya sebut merek misalnya, Starbucks misalnya, ya, itu bisa menggunakan pendekatan, etnografi. Kita melihat bagaimana religiusitas misalnya nih sekarang lagi Ramadan, kita lihat, restoran-restoran besar itu, apakah mereka tadi bahas misalnya ya, mereka ketika berbuka puasa di, resto misalnya, apakah mereka sholatnya itu, istilahnya itu diperhatikan atau malah lebih pada kumpul-kumpulnya, kemudian makan, buka bersamanya, sementara sholat maghribnya kadang jamaahnya ditinggalkan dan lain sebagainya, gitu ya. Ini dia masuk ke, etnografi, jadi menarik gitu ya. Ini karakteristik etnografi, how to analyze ya etnografinya, kemudian case study, jangan lupa case study juga seolah-olah itu paling gampang padahal, tidak seperti itu ya. Ini perlu juga langkah-langkah yang lebih spesifik dari, misalnya interview, observation, dan juga, dokumen, studies ya. Historical studies ini juga, menarik juga, ini yang belum banyak dilakukan baik di, berbagai ilmu pengetahuan apalagi di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Misalnya, saya punya buku tentang, bagaimana sebenarnya ekonomi ekonomi pada, masa Kesultanan Banten. Nah, itu kan otomatis harus menggunakan, historical studies atau historical approach. Demikian juga misalnya kita pengen tahu tentang kebijakan Belanda misalnya ketika, SDI atau Serikat Dagang Islam itu muncul, nah itu juga pendekatannya adalah, historical, studies. Jadi ini juga penting juga nih untuk melihat gitu ya, bagaimana, sumber datanya, ya kemudian juga ini grounded theory juga di level master dan PhD saya rasa, penting sekali nih untuk dibahas, yaitu grounded theory itu adalah menghasilkan teori dari fenomena dari, fakta-fakta yang ada di lapangan, mulai dari studi lapangannya, observasi, ada categorize, kemudian juga fenomena dan juga situasi berdasarkan penelitiannya. Ini tahapan analisisnya, level 1 sampai ke level 4-nya untuk melihat bagaimana menghasilkan sebuah teori. Dokumen study ini kesannya simpel tapi sejatinya ini, butuh kemampuan yang ekstra. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana mengkaji, dokumen. Nah, di sini masuk nanti ke ranah, misalnya, wahyu atau teks atau, buku-buku para ulama dan juga, Islamic jurist ya di, masa lalu ya. Ada natural observation ya, cara pengumpulan datanya, kemudian naratif kualitatif, kemudian juga ada action research ya. Ini kadang, misalnya jadi guru gitu, kadang seolah-olah itu, penelitian tindakan kelas atau PTK itu selalunya menggunakan, kuantitatif. Padahal dengan participation research ya, itu, bisa juga menggunakan kualitatif bahkan bisa jadi, lebih mendalam. Ini beberapa prosedur penelitiannya, kemudian juga action research-nya ya, sampai kepada ini yang, idenya Pak. Jadi Islamic Studies-nya. Saya menggunakan beberapa istilah Islamic paradigm. Dari Islamic paradigm itu muncul akidah, dari akidah itu ada syariah, ada usul fikih, ada maqasid, termasuk di situ ada, Islamic studies secara keseluruhan. Ini saya menggunakan untuk saya menyebutnya dengan usul fikih approach ya, ada istimbat dengan istidlal, kemudian juga maqasid syariah approach juga. Ini beberapa contohnya. Dan ini makosidnya Izzuddin Abdul Salam, kemudian ini, makosidnya Imam Al-Jurjawi, ya, kemudian juga ini ada Imam Al-Juwaini, kemudian juga ada Ibnu Asyur, ya, kemudian ada yang terakhir adalah Abu Zahra terkait dengan Tahdhibul Fard, Iqamatul Adalah, dan juga, Tatbiqul Maslahah. Ini yang menjadi ide-ide besar untuk bagaimana riset metodologi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah, tool dalam meneliti, dalam menghasilkan sebuah permasalahan. Terima kasih, itu dari saya dan waktunya karena sudah lewat nih ya, pasti sampai ngantuk-ngantuk juga nih, ya. Ya, terima kasih Pak Lukman yang sudah setia sampai sudah 5 menit, 5 watt ini ya. Nanti besok juga kita akan ada lagi insya Allah lebih spesifik, mudah-mudahan tadi ada memang ya kalau kita berbuat baik selalu saja ada, tantangannya. Oke, Pak Hasbi kira-kira, seperti apa nih untuk Islamic Research? Mungkin nanti kita sampai dalam 5 menit ke depan nih ya. Tadi ide-idenya sudah bagus, saya rasa perlu lebih di apa ya, lebih, dikonkretkan dalam bentuk, teori
teori nih ya. Misalnya di sini ada Pak Dodi nih, wah luar biasa sekali nih ide-ide gagasan tentang riset metodologinya ya. Terima kasih juga beberapa mahasiswanya yang hadir. Saya rasa kita tidak bicara masalah ini istilahnya itu berapa jumlahnya karena ini juga nanti akan ada di YouTube juga dan bisa dinikmati. Tapi yang penting tadi Pak Hasbi mengatakan ide-ide gagasan tentang ya kita sebut saja Islamisasi dari riset metodologi itu harus dikembangkan, kemudian juga ditumbuhkan, kemudian juga dikonkretkan menjadi sebuah model. Dan saya juga coba terus untuk mengembangkan itu. Baik, ada yang mau komentar mungkin sedikit dari Pak Lukman atau Pak Dodi? Jadi kita fokus kepada kuantitatif, kualitatif dengan mix method, termasuk juga posisi dari saya menyebutnya dengan Islamic Research Approach. Gitu ya. Tadi kalau Pak Hasbi, kalau tadi Pak Hasbi bicara misalnya seperti itu argumentasi itu mudah sekali dipatahkan oleh orang-orang yang ya belajarnya dari Western. Ya mereka mengatakan yang ya seperti kemarin yang saya pernah cerita, saya tanya seorang profesor besar, beliau penulis buku tentang riset metodologi di kampus besar di Surabaya sana. Ketika saya mengatakan, Pak, bagaimana mengembangkan riset metodologi dengan norma dari agama, terutama ekonomi syariah? Beliau mengatakan, ya kalau kita menggunakan pendekatan normatif itu kita kembali ke abad 9, ke abad sebelum adanya Renaissance gitu, sehingga ya tertolak gitu. Ya tertolak. Oke, Pak Dodi kayaknya mau komentar nih. Silakan Pak Dodi. Cukup Pak, cukup Prof. Iya, cukup. Masih udah sempat ini Prof baru pulang. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ya, semangat ya. Pak Lukman ada mau komentar terkait dengan risetnya? Iya. Oh, masih di mute ya. Jadi kalau menurut saya karena ini adalah tadarus gitu ya. Jadi memang ya kita tuh mengungkapkan ide dan gagasan sehingga kemudian kita akan tahu ke depan itu seperti apa dan ini akan menjadi sebuah sejarah bahwa silakan Pak Lukman mau komentar. Oh iya, tadi belum open mic ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. dokter yang selalu berbagi ilmu nih. Semangat. Inspirator saya ya. Yes, lanjut. Dan mudah-mudahan amal kebajikan Bapak ini terus disebar dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Tadi saya simak Pak Hasbi ya menyampaikan tentang penelitian di zaman Rasulullah ya. Nah ini saya agak tergelitik dengan ada satu hadis ya bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Tentunya ini juga di zaman Rasulullah dulu ya, tidak melalui penelitian, cuma tidak seperti sekarang. Penelitiannya kalau sekarang kan ada metode kualitatif, kuantitatif ya, kemudian mix method ya. Kira-kira kalau misalkan kalau dilihat di zaman sekarang ya, kalau misalkan hadis itu diteliti kembali ya, apakah kira-kira menggunakan metode apa itu ya yang baiknya gitu ya. Karena kalau secara tidak langsung tanpa penelitian ya, yang saya rasakan memang benar gitu ya. Jadi dari 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya di perniagaan. Karena saya berniaga ya, makanya membenarkan. Jadi teori itu menurut saya benar gitu ya, tapi tanpa penelitian ya. Cuma rasa-rasa aja gitu. Asa-asa gitu ya. Rasa-rasa aja. Ya memang kita bisa, Pak Dokter ya, bisa rasakan begini. Ketika kita menjadi karyawan ya, saya 14 tahun jadi karyawan, kayaknya 10 tahun nggak nyampe deh gaji naik 1 juta. Ya. Tetapi kalau di perdagangan, di perniagaan,
hari ini kita punya 1 juta, besok 2 juta itu mungkin. Hari ini punya 10 juta, besok punya 20-30 juta itu mungkin, atau minggu atau sebulan itu penambahannya 100% itu sangat mungkin. Nah, di situ ya. Nah, ini mohon pandangannya ya dari Pak Dr. Misno dan Pak Hasbi ya Siap, Pak mengenai Lukman, kira-kira semangat. kalau dijadikan judul sekarang apa nih? Ya, terima kasih Pak Lukman. Pak Hasbi mau jawab dulu, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Misno dan Pak Lukman yang telah bertanya ya tentang hadis 9 pintunya itu dari perdagangan ya. Ya. Nah, ini menarik ya. Karena kita bisa menganalisa ini sebenarnya memang lebih enak itu kuantitatif ya. Jadi dari jumlah orang-orang yang berdagang itu ya, itu bagaimana nih perkembangan asetnya ya, perkembangan pendapatannya ya, omsetnya. Nah, ini bisa ya dianalisa secara lebih mudah ya dengan kuantitatif memang. Karena langsung ketahuan angka-angkanya gitu kan. Nah, misalkan nih antara jadi pegawai atau karyawan ya, itu coba kita bandingkan ya, misalkan si A karyawan, terus si B seorang pengusaha ya. Nah, terus juga kita harus fair juga ya, objek ini benar-benar harus fair. Misalkan nih sama-sama jangan sampai gini jomplang itu gini. Yang pedagang misalkan dia udah pedagang ulung gitu ya, sedangkan yang A ini karyawan ini masih pelangap pelongol Masih gitu ya. baru Nah, mulai. itu nggak bisa gitu juga gitu kan, tuh sama aja kalau dalam penelitian kita tuh sama aja kita membandingkan antara BMT dengan bank umum. Nah, beda ya kan. BMT jelas kalah lah. Bank umum dia udah gede gitu kan. Nah, harus objeknya juga harus fair juga atau satu apple to apple gitu ya. Nah, coba kita analisa tuh dengan secara kuantitatif. Nah, itu biasanya lebih gampang ketemunya tuh gitu Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, sip, Pak Hasbi, semangat. Terima kasih ya. Jadi nanti Pak Lukman nanti belajar pertama, kalau kita belajar statistik itu kan ada statistik deskriptif tuh ya. Nah, itu dia dideskriptifkan sebenarnya karena analisisnya tidak terlalu mendalam di situ, lebih kepada deskriptif statistik. Tapi kalau dalam Islamic Research Approach, justru yang pertama itu kita pastikan dulu ketika kita menemukan riwayat, itu riwayatnya itu adalah sahih gitu ya. Nah, ini perlu diperiksa dulu nih, karena saya membaca beberapa literatur itu riwayatnya itu mungkin perlu diperiksa dulu. Makanya nanti urutannya itu adalah ulumul Quran, kemudian ulumul hadis gitu ya. Baru nanti kalau sudah jelas sahih gitu, baru kita detailkan di risetnya, baik itu kuantitatif, kualitatif ataupun mix gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kan kita ingat dengan sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha. Ya, jadi siapa saja yang berdusta atas namaku, ya bahwa Nabi tidak bersalah. Ini di bidang ekonomi banyak sekali nih, ya riwayat-riwayat yang ya perlu kita periksa kembali gitu ya. Walaupun nanti mungkin biasanya itu ya hasan li ghairihi biasanya. Kalau hasan masih kita bisa gunakan gitu ya. Ini penting juga, jadi nggak kemudian menerima begitu saja gitu ya. Nah, kalau sudah betul, banyak yang lain sebenarnya kalau terkait dengan presentasi, misalnya syu'bul iman ya, cabang-cabang dari iman. Iman itu terbagi menjadi 70 cabang. Nah, para ulama itu sudah menyebutkan tuh 70 cabang itu apa saja. Nah, tadi kalau secara logik juga kalau pintu rezeki itu cuma 10 ya sangat terbatas sekali gitu, walaupun mungkin dia adalah kiasan ya, nggak mungkin pintu rezeki itu ada 10. Nah, pintu rezeki itu tidak terbatas gitu ya. Nah, ini juga perlu dikembangkan. Jadi pertama adalah kajian terkait dengan riwayatnya gitu ya, terutama hadis gitu. Kalau Al-Qur'an nanti penafsirannya gitu, baru setelah itu kita bicara tentang statistiknya ataupun tadi analisis yang lainnya. Itu ya. Nanti insya Allah kita Sabtu juga belajar Pak Lukman habis duhur, tenang saja. Mungkin kayaknya nanti saya ke rumah Pak Lukman kayaknya, karena saya ternyata pagi
paginya itu di Sahid, di pesantren ngisi, kemudian nanti siangnya mungkin nanti saya ke rumah Pak Lukman lah kayaknya gitu ya. Jadi di kualitatif agak lebih detail. Kita nggak sama saja mau kuantitatif mau kualitatif atau mix, tinggal yang mau diteliti itu apa gitu ya. Dan juga tadi Pak Hasbi betul, jangan sampai juga terbawa kepada riset metodologi yang dikembangkan from other Islamic civilization ya, bukan berasal dari Islamic worldview. Kita boleh menerima gitu ya, tetapi kemudian juga harus kritis juga gitu ya, tidak asal gitu ya, sehingga risetnya bagus, metode penelitian yang digunakan juga syar'i juga. Ini Pak Hasbi, PR-nya nih Pak Hasbi nih. Jadi kemarin kita sudah sempat di penelitian sebelumnya di tadarus sebelumnya saya tentang rancang bangun untuk Islamic Research Approach ataupun metode penelitian berbasis paradigma Islam yaitu tauhid. Nah, itu juga terus kita kembangkan, nggak bisa sekali dua kali ya. Para tokoh itu mereka setahun 2 tahun untuk mengembangkan itu. Kalau kita konsen di sana, insya Allah akan menjadi sebuah pemikiran yang lebih mendalam, yang lebih lengkap. Pak Lukman juga sama nih ya untuk risetnya nih gitu ya, untuk risetnya sehingga untuk tadi ulumul Qur'annya kuat, ulumul hadisnya itu kuat, minimal itu ketika kita bicara tentang hadis, oh ini benar nih memang diterima gitu. Jadi nggak asal juga gitu ya. Karena ada beberapa yang perlu dilihat kesahihannya. Ya minimal kalau dia hasan boleh juga ya, dengan membaca kemudian menulis kita akan menemukan itu. Baik, terima kasih sudah 10.30. Terima kasih banyak untuk Pak Hasbi Siddiqi MSc. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita bisa sharing lagi terkait dengan riset metodologi. Ya, kemudian juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung sampai jam 11 kurang ya, 10.30. Insya Allah kita lanjutkan. Besok malam kita masih ada lagi khusus ke kuantitatif ya, kuantitatif Insya Allah kita lanjutkan. Ya nanti kalau Pak Hasbi masih kita undang juga nanti ya. Kita siap untuk sharing. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya Pak Hasbi. Lanjut.